Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rita Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo Divisi Perencana. Di video kali ini aku pengen ngebahas mengenai look through yourself and it's the part of Kaizen, yang mana adalah videoku 2 minggu yang lalu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena seperti yang kita tahu ya, di videoku yang 2 minggu yang lalu itu kita bahas tentang Kaizen, di mana Kaizen itu adalah sebuah prinsip yang dianut oleh orang-orang Jepang pada zaman dahulu kala, yang intinya itu adalah sebuah keharusan. Kalau misalnya kita pengen sukses itu kita harus bisa melakukan continuous improvement. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan continuous improvement itu? Yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus bisa mengenali permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita. Karena kalau misalnya kita nggak tahu nih permasalahan kita apa, ataupun kesalahan yang sering kita lakukan itu apa, maka kita nggak bisa melakukan improvement di dalam diri kita gitu ya. Jadi si prinsip Kaizen itu sendiri, di mana orang-orang Jepang pada zaman dahulu dan mungkin sampai sekarang, mereka itu malu kalau misalnya eee, mereka melakukan kesalahan yang sama ataupun mereka nggak improve setiap harinya. Nah, pasti orang-orang tersebut bisa memiliki kemampuan untuk melihat masalah yang ada pada diri dia gitu kan. Nah, eee, gimana caranya kita bisa mengetahui masalah-masalah tersebut ya? Yang pasti kita harus bisa melihat ke dalam diri kita, yaitu look through yourself. Eee tapi bukan berarti kalau misalnya kita cari masalah nih di dalam diri kita, bukan berarti kita itu self blaming. Nah, self blaming itu apa sih? Self blaming adalah suatu kondisi berbahaya ketika seseorang sering menyalahkan dirinya sendiri secara berlebihan. Nah, self blaming itu termasuk bentuk kekerasan emosional. Jadi kekerasan tuh gak cuma fisikal ya, emosional juga bisa ada kekerasannya. Nah, salah satunya itu adalah self blaming. Nah, biasanya self blaming itu menyebabkan seseorang menjadi tidak termotivasi untuk melakukan aktivitas apapun dan malas berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini kalau misalnya yang kita tahu, gejala-gejala kayak gini tuh termasuk juga ke dalam gejala orang-orang yang emang depresi ya. Dan ini juga bisa dikatakan sebagai kategori eee, kondisinya itu yang berbahaya. Nah, penyebabnya apa sih self blaming itu? Yang pertama, kita tuh terlalu suka mengkritik diri sendiri secara berlebihan. Nah, ini bedanya mmm, kita bisa eee, looking through ourselves gitu ya. Kita bisa melihat ke dalam diri kita secara positif, itu akan berbeda dengan self blaming. Kalau misalnya self blaming itu, eee, kita tuh punya kebiasaan mengkritik diri sendiri, tapi bukan untuk apa ya, bukan untuk mencari solusi ataupun bukan untuk mencari alasan untuk improve gitu. Nah, bedanya kalau misalnya kita bisa muhasabah atau kita bisa melihat ke dalam diri kita untuk mencari masalah dan dengan niat untuk memperbaiki, insya Allah ke depannya itu akan jadi lebih baik. Beda dengan self blaming. Kalau self blaming tuh tok cuman sampai kita mengkritik diri kita nih, oh kita tuh kurangnya ini itu tanpa apa ya, tanpa punya kemauan untuk memperbaiki si kesalahan-kesalahan itu. Selanjutnya, penyebab dari self blaming itu adalah orang tersebut memiliki kepribadian yang obsesif. Nah, pada umumnya orang-orang dengan kepribadian obsesif itu akan menetapkan standar yang terlampau tinggi di dalam kehidupannya. Nah, kalau misalnya kita punya kemampuan yang baik untuk menilai diri kita in terms of muhasabah gitu ya. Kita bisa membaca diri kita dengan baik, kita tuh tahu standar yang akan cocok bagi diri kita di level yang sekarang gitu ya. Kalau misalnya kita ketemu orang yang punya kepribadian yang obsesif, terus dia tanpa mengenali dirinya sendiri, terus mereka itu langsung menetapkan standar standar yang tinggi, ada kemungkinan orang tersebut tuh
kalau misalnya sampai nggak tercapai tuh si standarnya, bisa jadi dia melakukan self blaming kepada dirinya sendiri. Nah, itu pentingnya kita tuh bisa, look through ourselves alias mengenali diri kita sendiri, termasuk standar-standar yang emang, sudah bisa kita terapkan pada level kehidupan yang sekarang gitu ya. Istilah kasarnya sih jangan muluk-muluk, yang penting, tercapai tuh apa yang memang menjadi target kita yang memang, apa ya, sesuai dengan level kehidupan kita yang sekarang. And last but not least itu adalah penyebab yang paling, common, yang paling biasa terjadi kalau misalnya orang itu melakukan self blaming adalah depresi. Yes, of course, karena orang-orang yang, depresi itu cenderung nggak percaya diri, terus, apa ya, ya dia, eee, apa ya, lack of motivation, mereka kekurangan motivasi untuk even yang paling, parahnya itu kehilangan motivasi untuk hidup lah ya istilahnya. Untuk hidup aja mereka kehilangan motivasi, apalagi untuk memperbaiki diri dia menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya sampai seseorang itu depresi, kemungkinan besar untuk, memiliki kemampuan muhasabah yang baik alias look through ourselves yang, apa ya, yang oke, yang tepat sasaran itu akan semakin kecil karena ya udah, yang dia lakukan hanya menyalahkan dirinya sendiri, semakin terpuruklah dia tanpa menyadari sebenarnya segala sesuatu itu pasti punya turn point, punya titik di mana bisa balik lagi keadaan yang tadinya kita di bawah bisa jadi di atas, yang tadinya di atas bisa jadi di bawah, dan itu tuh sesuatu yang emang, eee, bisa dibilang di luar kontrol kita, tapi bisa dibilang juga kita bisa mengusahakan gitu. Nah, cara mengusahakannya ini adalah pintar-pintar kita dalam, mengelola emosional ataupun mengelola kepribadian kita. Jadi, output yang kita kasih tuh selalu baik gitu ya. Jadi kalau misalnya udah mulai, setiap hari nih kita journaling, mmm kita ngapain aja, terus kita list masalah-masalah yang kita hadapi pada hari itu. Nah, instead of blaming ourselves, jadi daripada kita nyalahin diri kita sendiri, kita lebih baik untuk, memuhasabah diri kita secara baik, di mana ya kita akui itu kesalahan kita, tapi, eee cari tahu nih gimana cara kita memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut tanpa, memberatkan, alias nggak kayak yang tadi tuh yang aku bilang di, pertengahan video mengenai, obsesif ya. Jadi kita kita harus tahu standar yang, ada di kehidupan kita itu seperti apa, dan kita harus cari tahu, jalan keluarnya itu yang paling baik, yang sesuai dengan kemampuan kita itu yang seperti apa. Segitu dulu video pembelajaran dari aku untuk, minggu ini. Semoga isinya menginspirasi siapapun yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.